Pada suatu malam yang sunyi, jauh dari panggung besar, jauh dari sorotan kamera dan gemerlap dunia hiburan, sebuah peristiwa yang tidak biasa terjadi. Malam itu tidak tercatat dalam agenda konser besar. Tidak ada promosi. Tidak ada ribuan orang yang datang dengan ekspektasi melihat sesuatu yang luar biasa. Namun justru di tempat yang sederhana itulah, langit seolah mendekat ke bumi. Jason Upton dikenal bukan hanya sebagai seorang penyanyi Kristen. Ia dikenal sebagai seorang penyembah. Seseorang yang tidak bernyanyi untuk tampil, tetapi bernyanyi untuk merespons hadirat Tuhan. Dalam setiap pelayanannya, Jason tidak pernah mengejar kesempurnaan musik. Ia mengejar kepekaan rohani. Pada malam itu, Jason diundang untuk melayani di sebuah tempat yang sangat sederhana. Di hadapannya bukanlah penonton biasa, melainkan ratusan anak yatim piatu. Anak-anak yang hidupnya penuh luka. Anak-anak yang jarang mendengar kata pengharapan. Anak-anak yang lebih sering mengenal kesedihan daripada sukacita. Tidak ada dekorasi megah. Tidak ada pencahayaan khusus. Tidak ada tim produksi besar. Hanya sebuah ruangan. Hanya sebuah mikrofon. Dan hati-hati kecil yang haus akan kasih. Jason berdiri di sana tanpa rencana lagu yang pasti. Ia tidak membawa daftar lagu. Ia hanya membawa hatinya. Ketika ia mulai bernyanyi, lagunya terdengar sangat sederhana. Melodinya berulang. Liriknya tidak rumit. Namun ada sesuatu yang berbeda. Waktu seakan melambat. Menit demi menit berlalu, tetapi lagu itu tidak berhenti. Jason tidak merasa perlu mengakhiri nyanyiannya. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap berada di sana. Ia merasa tidak sendirian. Anak-anak mulai terdiam. Beberapa memejamkan mata. Beberapa menangis pelan. Tidak ada yang memaksa mereka. Tidak ada yang mengarahkan mereka. Tetapi suasana berubah dengan sendirinya. Jam pertama berlalu. Jam kedua berlalu. Jam ketiga berlalu. Dan lagu itu masih berlanjut. Jason tidak merasa lelah. Ia tidak merasa haus. Ia tidak merasa ingin berhenti. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak boleh menghentikan momen itu. Ada keheningan yang penuh makna. Keheningan yang tidak kosong, tetapi dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seolah-olah ada hadirat lain yang turun dan memenuhi ruangan itu. Jason kemudian bersaksi bahwa malam itu terasa berbeda dari semua pelayanan yang pernah ia alami. Ia merasa seolah-olah nyanyiannya bukan lagi miliknya. Seolah-olah ia hanya ikut serta dalam sesuatu yang lebih besar. Di tengah nyanyiannya, Jason sama sekali tidak menyadari bahwa sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Mikrofon yang merekam suaranya juga sedang merekam sesuatu yang lain. Namun saat itu, tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Ketika malam itu akhirnya berakhir, Jason mengira semuanya telah selesai. Ia mengira itu hanyalah sebuah malam penyembahan yang sangat dalam dan emosional. Ia tidak tahu bahwa cerita sebenarnya baru saja dimulai. Saat ia hendak meninggalkan tempat itu, seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu tidak tertawa. Tidak bercanda. Tidak terlihat berimajinasi. Dengan wajah yang serius dan suara yang tenang, anak itu berkata, "Aku melihat seorang malaikat besar berdiri di belakangmu, dan dia bernyanyi bersamamu." Jason tersenyum kecil. Ia mengira itu hanyalah imajinasi seorang anak. Ia tidak membantah. Ia tidak menanggapi dengan serius. Ia hanya mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Namun kata-kata itu tidak pernah meninggalkan pikirannya. Beberapa hari kemudian, ketika Jason masuk ke studio untuk mendengarkan rekaman malam itu, ia tidak tahu bahwa ia akan mendengar sesuatu yang mengubah segalanya. Karena malam itu, bukan hanya manusia yang bernyanyi. Beberapa hari setelah malam itu berlalu, Jason Upton kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia tidak membicarakan banyak tentang kejadian tersebut. Dalam pikirannya, itu hanyalah sebuah malam penyembahan yang sangat kuat secara emosional dan rohani. Ia tidak mencoba mencari makna tersembunyi. Ia tidak mencoba membesar-besarkan apapun. Namun rekaman malam itu tetap ada. Seperti kebiasaan profesionalnya, Jason pergi ke studio untuk mendengarkan hasil rekaman. Ia ingin memastikan kualitas audio, memilih bagian terbaik, dan menilai apakah lagu tersebut layak untuk disimpan atau dirilis. Studio itu sunyi. Lampu redup. Hanya Jason dan teknisi suara. Ketika rekaman mulai diputar,
Semuanya terdengar normal. Suara Jason jelas. Melodinya sederhana. Tidak ada kejanggalan. Hingga, sesuatu yang tidak terduga terdengar. Sebuah suara lain. Awalnya terdengar sangat halus. Hampir seperti bisikan. Teknisi suara mengira itu hanyalah gema atau pantulan suara dari ruangan tempat rekaman dilakukan. Hal semacam itu bisa saja terjadi. Namun ketika volume dinaikkan, suara itu semakin jelas. Itu bukan gema. Itu bukan efek. Itu bukan noise. Itu adalah sebuah suara yang bernyanyi. Teknisi suara langsung menghentikan rekaman. Ia mengerutkan kening. Ia memutar ulang bagian itu. Lalu memutar ulang sekali lagi. Suara itu tetap ada. "Apakah kamu membawa penyanyi latar?" tanya teknisi itu. Jason menggeleng pelan. "Tidak ada siapa-siapa di belakangku," jawabnya. Teknisi itu mulai bekerja lebih serius. Ia memisahkan jalur audio. Ia mematikan satu persatu kanal rekaman. Mikrofon alat musik dimatikan. Mikrofon ruangan dimatikan. Yang tersisa hanya satu jalur. Mikrofon utama Jason. Dan di jalur itulah suara itu terdengar. Suara tersebut tidak muncul sepanjang lagu. Ia hanya muncul di momen-momen tertentu. Seolah-olah suara itu memilih kapan akan bernyanyi dan kapan akan diam. Lebih aneh lagi, suara itu selalu selaras. Tidak pernah false. Tidak pernah mendahului atau tertinggal. Ia menyatu sempurna dengan suara Jason. Teknisi suara mulai terlihat gelisah. Ia berkata dengan suara pelan, hampir berbisik. Suara ini tidak berasal dari depan mikrofon, tetapi dari belakang. Jason merasakan sesuatu merambat di punggungnya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan ketakutan. Bukan kegembiraan. Tetapi rasa kagum yang bercampur dengan keheningan. Ia teringat pada kata-kata anak kecil itu. "Aku melihat seorang malaikat besar berdiri di belakangmu, dan dia bernyanyi bersamamu." Saat itu, kata-kata tersebut tidak lagi terdengar seperti imajinasi. Teknisi mencoba menjelaskan secara teknis. Ia memeriksa kemungkinan gangguan frekuensi. Ia memeriksa kemungkinan suara bocor dari mikrofon lain. Ia memeriksa seluruh sistem. Tidak ada penjelasan. Suara itu tidak tercatat di mikrofon lain. Tidak terdengar di kanal instrumen. Tidak berasal dari ruangan penonton. Hanya satu tempat. Satu posisi. Satu sudut. Di belakang Jason. Jason tidak berbicara lama. Ia tidak bersukacita berlebihan. Ia juga tidak panik. Ia hanya duduk diam, mendengarkan rekaman itu berulang kali. Setiap kali suara itu muncul, suasana di studio berubah. Seolah-olah ruangan itu kembali membawa atmosfer malam tersebut. Damai. Kudus. Tenang. Jason akhirnya berkata dengan jujur. "Aku tidak tahu siapa yang bernyanyi, tetapi aku tahu aku tidak sendirian malam itu." Ia tidak menyebutnya malaikat secara langsung. Ia tidak ingin menciptakan sensasi. Ia tidak ingin orang datang hanya untuk mencari hal supranatural. Namun satu hal jelas. Sesuatu yang bukan manusia ikut terlibat dalam malam itu. Rekaman tersebut tidak diedit. Tidak ditambahkan efek. Tidak dimanipulasi. Apa yang terdengar adalah apa yang terekam. Ketika beberapa orang lain mendengarkan rekaman itu, reaksi mereka serupa. Banyak yang terdiam. Banyak yang merasakan emosi mendalam. Beberapa bahkan menangis tanpa tahu alasannya. Bukan karena kisahnya, tetapi karena kehadiran yang terasa. Jason mulai menyadari bahwa pengalaman itu bukan hanya untuk dirinya. Ada pesan di baliknya. Pesan bahwa penyembahan yang tulus dapat membuka ruang bagi hal-hal yang tidak terlihat. Ia berkata kepada beberapa orang terdekatnya. Mungkin Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa langit tidak sejauh yang kita kira. Namun ia juga tahu bahwa tidak semua orang akan percaya. Dan ia menerima itu. Karena pengalaman ini tidak pernah dimaksudkan untuk dibuktikan. Hanya untuk disaksikan. Cerita itu mulai menyebar perlahan. Bukan melalui promosi. Bukan melalui iklan. Tetapi dari mulut ke mulut. Dan semakin banyak orang yang mendengarkan rekaman itu, semakin banyak pula yang merasakan hal yang sama. Seolah-olah suara itu tidak hanya terdengar.
tetapi juga menyentuh jiwa. Namun pertanyaannya tetap ada. Mengapa malam itu? Mengapa tempat itu? Mengapa anak-anak yatim piatu? Jawabannya mungkin ada pada apa yang terjadi selanjutnya. Setelah rekaman itu didengarkan oleh beberapa orang terdekat, Jason Upton menyadari bahwa pengalaman malam tersebut tidak bisa diperlakukan seperti pengalaman biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar fenomena suara. Ada pesan rohani yang menyertainya. Jason tetap berhati-hati. Ia tidak segera membagikan kisah ini secara luas. Ia tidak ingin orang datang hanya untuk mencari sensasi atau keajaiban. Baginya, malam itu adalah tentang penyembahan, bukan tentang suara misterius. Namun seiring waktu, rekaman itu mulai didengar oleh lebih banyak orang. Tanpa promosi. Tanpa penjelasan panjang. Hanya melalui orang-orang yang merasa tersentuh dan ingin membagikannya kepada yang lain. Reaksinya hampir selalu sama. Banyak orang mengatakan bahwa ketika mereka mendengarkan lagu tersebut, mereka merasakan ketenangan yang tidak biasa. Ada yang berkata bahwa mereka merasa seolah-olah tidak sendirian. Ada yang menangis tanpa tahu alasannya. Ada pula yang berkata bahwa mereka merasakan hadirat Tuhan dengan sangat kuat. Menariknya, tidak semua orang langsung menyadari adanya suara kedua. Beberapa orang baru menyadarinya setelah mendengarkan berkali-kali. Tetapi meskipun mereka tidak mendengar suara itu secara jelas, mereka tetap merasakan dampaknya. Jason mulai merenung. Ia teringat bahwa malam itu dipenuhi oleh anak-anak yang terluka, anak-anak yang tidak memiliki siapapun untuk melindungi mereka. Anak-anak yang seringkali diabaikan oleh dunia. Dalam kitab suci tertulis bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang tertindas. Bahwa malaikat-malaikatnya diutus untuk melayani. Bahwa langit bergerak ketika hati manusia merendahkan diri. Jason percaya bahwa malam itu bukan tentang dirinya. Bukan tentang suaranya. Bukan tentang musiknya. Tetapi tentang hati yang tulus dan kehadiran Tuhan yang nyata. Ia berkata kepada beberapa jemaatnya, "Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari tanda besar, sampai kita lupa bahwa Tuhan sering bekerja di tempat yang paling sederhana." Malam itu tidak terjadi di katedral besar. Tidak terjadi di depan ribuan kamera. Tidak terjadi untuk mengesankan siapapun. Itu terjadi di hadapan anak-anak yang terluka. Di tempat yang tidak dianggap penting oleh dunia. Dan mungkin itulah sebabnya langit merespons. Jason juga menegaskan bahwa ia tidak pernah melihat malaikat tersebut dengan matanya sendiri. Ia tidak mengklaim pengalaman visual. Ia hanya mengalami apa yang ia alami melalui suara dan suasana rohani yang sangat kuat. Namun kesaksian anak kecil itu tetap ada. Dan rekaman audio itu tetap ada. Dua hal yang tidak dapat disangkal. Semakin banyak orang mendengar cerita ini, semakin banyak pula yang bertanya, apakah ini benar-benar malaikat? Jason selalu menjawab dengan rendah hati. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa malam itu Tuhan hadir. Ia percaya bahwa Tuhan tidak selalu menjelaskan segala sesuatu secara rasional. Ada hal-hal yang dibiarkan menjadi misteri, bukan untuk membingungkan, tetapi untuk mengundang iman. Bagi sebagian orang, kisah ini memperkuat iman mereka. Bagi yang lain, ini menimbulkan pertanyaan. Dan bagi Jason, keduanya tidak menjadi masalah. Karena tujuan cerita ini bukan untuk memaksa orang percaya, tetapi untuk mengingatkan bahwa dunia rohani itu nyata. Banyak pendengar dari berbagai negara mulai mengirim pesan. Mereka menceritakan bagaimana lagu tersebut menjadi penghiburan di saat-saat paling gelap dalam hidup mereka. Ada yang mendengarkannya di rumah sakit. Ada yang mendengarkannya saat merasa putus asa. Ada yang mendengarkannya ketika merasa tidak lagi didengar oleh siapapun. Dan di momen-momen itu, mereka berkata bahwa mereka merasakan pengharapan. Seolah-olah suara itu tidak hanya milik malam tersebut, tetapi terus bekerja di hati siapapun yang mendengarkannya dengan hati terbuka. Jason menyadari satu hal penting. Kadang Tuhan tidak mengirim jawaban dalam bentuk kata-kata. Kadang Dia mengirimkannya dalam bentuk hadirat. Dan malam itu, hadirat itu terasa sangat nyata. Namun kisah ini tidak berhenti di sana. Karena setiap cerita besar selalu membawa pertanyaan bagi orang yang mendengarkannya. Pertanyaan itu bukan tentang malaikat, tetapi tentang kita. Apa yang kita lakukan ketika kita menyembah? Apakah kita sungguh-sungguh hadir? Ataukah kita hanya menjalankan rutinitas? Jawaban atas pertanyaan itu menjadi inti dari bagian terakhir kisah ini. Kisah ini tidak ditutup dengan jawaban yang pasti. Tidak ada penjelasan ilmiah yang lengkap.
Tidak ada pernyataan resmi yang mencoba membuktikan segala sesuatu. Dan mungkin memang tidak seharusnya demikian. Karena tidak semua hal yang berasal dari langit dimaksudkan untuk dianalisis. Beberapa di antaranya hanya dimaksudkan untuk dirasakan. Malam ketika Jason Upton bernyanyi bersama suara yang tidak terlihat bukanlah sebuah pertunjukan. Itu adalah momen penyembahan yang tulus. Tidak direncanakan. Tidak direkayasa. Tidak dicari. Dan justru karena itulah peristiwa itu menjadi begitu kuat. Jason sendiri tidak pernah menjadikan kisah ini sebagai pusat pelayanannya. Ia tidak membangun reputasi dari pengalaman tersebut. Ia tidak menjualnya sebagai sensasi rohani. Ia hanya menceritakannya sebagai sebuah kesaksian tentang bagaimana Tuhan dapat bekerja di luar pemahaman manusia. Bagi Jason, fokusnya tetap sama, penyembahan yang lahir dari hati yang rendah. Ia pernah berkata bahwa ketika manusia menyembah dengan sungguh-sungguh, mereka sebenarnya sedang masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka sedang menyentuh dimensi yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa. Dan mungkin, pada malam itu, langit merespons dengan cara yang sangat khusus. Banyak orang bertanya, mengapa suara itu terdengar seperti ikut bernyanyi, bukan berbicara? Jawabannya mungkin sederhana. Dalam banyak catatan rohani, nyanyian adalah bahasa penyembahan. Bahasa yang melampaui kata-kata. Bahasa yang menyentuh hati Tuhan. Jika malaikat memang bernyanyi malam itu, maka mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan sejak awal penciptaan, memuliakan Tuhan. Namun terlepas dari siapa suara itu, pesan utamanya tetap sama. Bahwa Tuhan dekat. Bahwa Tuhan hadir. Bahwa Tuhan mendengar. Kisah ini juga menjadi pengingat yang kuat bahwa Tuhan sering memilih tempat yang sederhana untuk melakukan hal yang luar biasa. Ia tidak menunggu panggung besar. Ia tidak menunggu perhatian dunia. Ia hadir di tengah hati yang tulus. Anak-anak yatim piatu yang hadir malam itu mungkin tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Tetapi hati mereka merasakannya. Dan terkadang, anak-anak lebih peka terhadap hal-hal rohani dibandingkan orang dewasa. Kesaksian seorang anak kecil menjadi awal dari sebuah cerita yang menyentuh ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Mungkin hari ini, kamu yang sedang mendengarkan kisah ini merasa jauh dari Tuhan. Mungkin kamu merasa doa-doamu tidak dijawab. Mungkin kamu merasa sendirian. Jika demikian, ingatlah kisah ini. Ingatlah bahwa ada dunia yang tidak terlihat, tetapi nyata. Dunia di mana Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Dunia di mana tidak ada air mata yang diabaikan. Mungkin Tuhan tidak selalu berbicara dengan suara yang bisa kita dengar. Tetapi Dia selalu hadir, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Dan mungkin, ketika kamu memilih untuk tetap menyembah di tengah kesulitan, di tengah kebingungan, di tengah rasa sakit, kamu sedang membuka ruang bagi langit untuk mendekat. Kisah Jason Upton bukan tentang seorang penyanyi terkenal. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, ketulusan, dan hadirat Tuhan. Apakah suara itu benar-benar malaikat? Setiap orang boleh memiliki pandangan masing-masing. Tetapi satu hal yang pasti, malam itu bukan malam biasa. Dan mungkin, saat kamu mendengarkan kisah ini sekarang, Tuhan sedang mengingatkanmu akan satu kebenaran sederhana. Kamu tidak sendirian. Langit lebih dekat daripada yang kamu kira. Dan penyembahan yang tulus tidak pernah sia-sia. Jika kisah ini menyentuh hatimu, simpanlah di dalam hatimu. Bagikan kepada mereka yang membutuhkan pengharapan. Karena terkadang, satu kisah nyata dapat menjadi pengingat bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Dan mungkin, di suatu tempat, pada suatu waktu, langit masih bernyanyi. Jika kisah nyata ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol suka sebagai bentuk dukunganmu. Bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Karena satu cerita dari Tuhan bisa menguatkan banyak jiwa. Dan ikuti channel ini, agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah nyata lainnya. Tentang pesan dari surga, kehadiran Tuhan, dan tanda-tanda yang sering kita abaikan. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati hidupmu.